له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Baik ikhwah yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Girang Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, baik melalui gelombang 756 AM yang diudarakan dari Cilengsi ataupun melalui gelombang 1476 AM yang diudarakan dari Desa Selat Sau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, ataupun para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon dan ikhwah di mana saja melalui radio-radio yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung. Azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Kita kemarin sedang menjelaskan bab awal tentang pentingnya tauhid dengan membahas beberapa ayat yang dijadikan dalil tentang pentingnya tauhid. Dalil pertama, Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil kedua, An-Nahl 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ketiga, Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dua ayat yang pertama sudah kita jelaskan dengan tafsirannya yang berkaitan dengan masalah tauhid. Adapun ayat yang ketiga baru kita jelaskan separuh. Dari ayat ketiga surah Al-Isra ayat 23 ini, poin yang sudah kita bahas tentang pertama makna qadha, sebab Allah menyatakan wa qadha rabbuka, itu sudah kita terangkan. Demikian juga kalimat kedua, alla ta'budu illa iyyahu, itu pun sudah kita terangkan. Sekarang kita masuk ke kalimat yang ketiga, wa bil walidaini ihsana. Makna wa bil walidaini ihsana, huruf waw dalam kalimat ini disebut waw ataf, ma'tuf kepada wa qadha rabbuka an nuhsina bil walidaini ihsana. Allah pun menetapkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Ihsana di sini disebut masdar atau disebut juga maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah maf'ul yang berbentuk masdar
yang dibentuk dari fi'il yang disebutkan di awal kalimat, sehingga ihsana maknanya adalah nuhsinu ihsana. Nuhsinunya dibuang, yang ditetapkan hanya ihsana saja. Sekalipun dibuang, maknanya tetap ada terkandung di dalam kalimat ini, sehingga makna dari wabil walidaini ihsana artinya qada rabbuka an nuhsina bil walidaini ihsana. Allah atau Rabb engkau di sini maknanya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbmu hai Muhammad telah menetapkan an nuhsina agar kita berbuat baik bil walidaini kepada kedua orang tua ihsana dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Nuhsinanya dibuang, tinggallah ihsana. Kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan syukran. Asalnya ashkuruka syukran. Aku berterima kasih kepada engkau dengan sebenar-benarnya ucapan terima kasih. Kita bersalah kepada orang lain, kita sebutkan afwan. Aku minta maaf kepadamu dengan sebenar-benarnya permintaan maaf. Jadi wabil walidaini ihsana artinya dan kepada kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Adapun al-walidan, dua orang tua, mencakup ibu dengan ayah serta orang-orang yang di atasnya, kakek dan nenek, buyut, laki-laki ataupun perempuan. Di atas buyut ada bau, di atas bau ada jangga waring, di atas jangga waring ada utak-utak, di atas utak-utak saya nggak tahu lagi dalam bahasa Sunda itu. Bahasa Indonesia nggak ada, cuma sampai buyut. Di atas buyut kita nggak tahu lagi apa sebutannya. Itu semua termasuk orang tua kita. Tapi orang tua yang lebih dekat hubungannya dengan kita, mereka lebih memiliki hak yang lebih besar atas kita. Ayah dan ibu kita memiliki hak lebih besar atas diri kita dibanding kakek dan nenek kita. Kakek nenek kita memiliki hak yang lebih besar atas diri kita dibanding buyut-buyut kita, dan begitulah seterusnya. Tapi seluruhnya wajib kita berbuat baik kepada seluruh orang tua ke atas, walaupun dengan kadar kewajiban yang berbeda-beda. Adapun makna ihsan, ihsan itu adalah badrul ma'ruf, mengerahkan atau melakukan kebaikan. Itu makna ihsan. Sekalipun orang tersebut berbuat buruk atau jelek kepada kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaik. Itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi ihsan itu engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu ihsan. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, muqabil namanya, mukafi namanya, mukafa'ah. Tindakan kebaikan yang serupa dengan kebaikan yang kita terima. Tapi jarang orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita.
Padahal berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita diperintahkan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Maka orang-orang yang tadinya antara engkau dengan dia ada permusuhan bisa berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang jahat kepada kita bisa meluluhkan hati orang itu. Yang tadinya jahat, kita balas dengan kebaikan, malu sendiri dia. Dan bila orang tersebut, orang yang menyimpang karena kebaikan yang kita lakukan kepada dia, jadi jalan hidayah. Tadinya kafir bisa menjadi muslim. Tadinya maksiat menjadi ahli taat. Tadinya bid'ah menjadi ahli sunnah. Contoh kisah para ulama tentang masalah ini sangat banyak. Sahal At-Tusturi rahimahullah, dia memiliki tetangga Majusi. Tetangga yang Majusi ini rumahnya berdempetan dengan rumah Sahal. Di rumah yang berdekatan dengan rumah Sahal At-Tusturi. Tanpa dia sadari tembus tuh ke temboknya, kotorannya mengalir ke rumah Sahal At-Tusturi. Ini isaah. Apa yang dilakukan oleh Sahal At-Tusturi? Kalau kita mungkin langsung ngontrol ya. Tahu diri nggak kamu tuh kotoran kamu ke saya, kan gitu ya? Sahal nggak. Ditampungnya kotoran itu, kotoran orang loh. Ditampung oleh ember siang hari sampai penuh. Dan malam hari ketika tak ada seorang pun yang mengetahui, dia buang ke tempat yang sepi. Lalu siang harinya ditampung lagi. Begitu dan begitu terus selama belasan tahun. Si Majusi itu gak tahu. Tidaklah saatnya suatu saat Sahal At-Tusturi sakit keras. Yang dia merasa sakit itulah sebagai akhir dari kehidupannya. Dipanggilnya tetangganya yang Majusi. Datang setetangga Majusi itu. Lalu dia bertanya, ada apa ya Syekh? Kata Sahal At-Tusturi, coba kamu lihat. Tuh, ada apa Syekh? Dilihat bahwa ada kotoran yang menampung. Yang ditambung di dalam sebuah ember. Lalu dia bertanya, ma hadha syai' ma hadha alladhi ara, kata dia, apa sih yang saya lihat ini? Kata Sahal, itu kotoran dari rumahmu, mengalir selama belasan tahun ke rumahku. Seandainya aku sebentar lagi tidak akan mati, dan seandainya aku tidak khawatir berbuat seperti ini kepada yang lain, aku tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepada engkau sampai kapanpun. Tapi karena khawatir aku sebentar lagi akan mati, lalu khawatir engkau berbuat begini kepada orang lain, aku beritahukan. Sekarang fasna ma tara, lakukan apa saja yang menurutmu baik, gitulah. Si Majusi ini terharu. Ya Syekh, tu'amiluni bihadil mu'amala wa ana musirun ala kufri. Wahai Syekh, engkau memperlakukan aku dengan perlakuan semulia ini, sedangkan aku tetap dalam kekafiranku. Saksikan Syekh, murdiyadak, ulurkan tanganmu. Diulurkan, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena kebaikan Sahal At-Tusturi. Setelah dia bersyahadat, Sahal At-Tusturi pun meninggal.
lihat kebaikan atau ihsan kita kepada orang lain itu bisa meluluhkan kekafiran orang Majusi sehingga masuk Islam. Jadi ihsan berbuat baik kepada orang yang mungkin dia berbuat jahat kepada kita. Makanya ihsan diperintahkan kepada orang tua yang seringkali orang tua berperilaku, bersikap dengan perilaku dan sikap yang mungkin menyakitkan si anak, yang mungkin umpamanya dianggap tidak adil atau yang sejenisnya. Maka sekalipun demikian wajib kita perlakukan orang tua itu dengan perlakuan sebaik yang kita bisa. Sekalipun ada kesalahan umpamanya. Apalagi bila orang tua tidak memiliki kesalahan yang fatal, maka kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua lebih wajib lagi. Wabil walidaini ihsana oleh Allah diungkapkan setelah mengungkapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kalimat pertama wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, tauhid. Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Tauhid, perintah pertama. Hak Allah, perintah pertama. Lalu barulah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Susunan kalimat ini menjadi dalil bahwa anna haqqal walidaini ba'da haqqillahi azza wa jalla. Hak kedua orang tua urutannya setelah hak Allah azza wa jalla. Sehingga kalau terjadi benturan antara dua hak ini, yang didahulukan adalah hak Allah. Umpamanya orang tua menyuruh kita ke dukun, orang tua menyuruh kita menyembah berhala, orang tua menyuruh kita untuk melanggar aturan Allah. Mana yang harus didahulukan? Dahulukan hak Allah. Prioritaskan hak Allah. Jangan ditaati perintah orang tua apabila berbenturan dengan hak Allah SWT. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'hum. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar engkau menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya tentang hal itu, jangan kamu taati kedua orang tuamu tersebut. Jadi kalau berbenturan, dahulukan hak Allah. Karena hak Allah di urutan pertama, hak orang tua di urutan kedua. Timbul pertanyaan, di mana hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kok di sini tidak disebut? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau rahimahullah menyatakan bi anna haqqallahi mutadamminun li haqqir Rasul. Li anna Allah la yu'badu illa bima syara'a ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hak Rasul tidak disebut, bukan tidak ada. Ada tentu saja. Tapi hak Rasul sudah tercakup dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak Allah untuk diibadati tidak bisa kita lakukan secara benar kecuali dengan cara-cara ibadah yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Allah disembah, diibadati dengan cara-cara yang tidak mengikuti apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertolaklah cara ibadah itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari aku, maka itu tertolak. Maka dalam hak Allah terkandung hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menunaikan hak Rasul termasuk bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW tidak mungkin menetapkan sesuatu di luar wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Beliau Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari ra'yunya, dari pendapatnya sendiri. In huwa illa wahyuha. Semua ucapannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Karena ucapan Nabi adalah wahyu, maka seluruh wahyu bersumber dari Allah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari hak Allah. Penjelasan kenapa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu didahulukan dari wabil walidaini ihsana, karena hak Allah lebih diutamakan daripada hak kedua orang tua. Wa qawluhu imma yablughanna indak kibar aw ahadahuma. Imma yablughanna indakal kibar aw ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adapun apabila kedua orang tuamu itu sudah mencapai usia tua atau salah satu di antara keduanya sudah tua. Sebab sangat mungkin usia ayah jauh lebih tua daripada usia ibu, kan? Betapa banyaknya laki-laki yang menikah kepada wanita yang usianya seusia dengan anaknya, kan begitu ya? Sehingga mungkin orang tua atau bapaknya lebih tua terlebih dahulu daripada ibunya, mungkin. Jadi bila kedua orang tuamu sudah mencapai usia tua atau salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, jangan kamu katakan kepada keduanya. Ucapan adalah adanal adza. Ucapan itu adalah bentuk menyakiti orang tua yang paling ringan. Kalau yang paling ringan saja sudah terlarang, apalagi yang lebih dari itu. Seperti membentak, menghardik, apalagi sambil mencela. Dasar bapak ibu bodoh sih, nggak sekolah dari dulu, makanya tindakannya semua tolol. Wah, itu sudah lebih dari ya, lebih dari Bapak ibu tuh mikir nggak sih? Oh, sambil membentak, sambil melotot, sambil suara tinggi, sambil kedua tangannya dikepalkan, siap untuk mengerahkan seluruh jurus simpanan kepada orang tua. Durhaka besar itu. Jangankan itu, sekedar ucapan atau yang sejenisnya. Sehingga para ulama ahli tafsir menyatakan seandainya ada bentuk lain yang lebih ringan daripada tapi juga menyakiti orang tua, maka itu pun tetap terlarang. Di dalam kalimat fala taqul lahumā uffin terkandung kaful adza anhuma. Wajib menahan diri dari menyakiti kedua orang tua. Sekalipun dengan kadar menyakiti yang paling kecil.
seperti atau atau cis atau dan yang sejenisnya. Adapun wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik, badlul ma'ruf, mengerahkan seluruh kemampuan untuk berbuat baik. Adapun dalam kalimat fala taqul lahuma itu terkandung kewajiban untuk kaful adza atau menyakiti. Oleh karena itu, perintah kepada kedua orang tua ada dua bentuk. Bentuk pertama, berbuat baik. Bentuk kedua, perintah untuk tidak menyakiti dengan kadar serendah apapun. Sebab mungkin ada kalanya orang berbuat baik kepada orang tua, tapi suka menyakiti juga. Ngasih perhatian, nelpon, SMS, ngasih uang, ngasih apa gitu. Tapi celetukan-celetukannya seringkali menyakiti. Maka ini terlarang. Dua perintah Allah. Pertama, berbuat baik. Kedua, perintah untuk tidak menyakiti. Oleh karena itulah, maka apabila kita hanya melaksanakan salah satu berbuat baik saja umpamanya, tapi juga menyakiti, berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah yang terungkap di dalam ayat ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadhihi al-ayah isyaratun ila annahuma idza balaghal khibara sara aba'an ala waladihima fala yatadajjara minal hal wala yanharhuma fil maqal idza asaa fil fi'li awil qaul. Di dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa apabila kedua orang tua sudah masuk usia tua, berubahlah kedua-duanya menjadi beban bagi anak-anaknya, maka dalam keadaan bagaimanapun jangan menghardik atau membentak dengan ucapan, sekalipun kedua orang tua itu menyakiti kita dengan ucapan ataupun perbuatan. Konon katanya kalau sudah tua menjengkelkan anak-anaknya. Sikapnya amat sangat sensitif, mudah kesinggungan gitu ya. Kita biasanya umpamanya setiap bulan membantu, setiap minggu nelepon, setiap 10 hari berkunjung gitu ya. Rutin. Telat aja dikit sehari umpamanya. Atau jangankan hari, jamnya biasanya ngirimnya, datangnya, neleponnya jam 9 pagi gitu ya. Ini sampai jam 12 belum juga nongol. Itu sudah mulai tersinggung. Nah, ini anak tamelar kah kalau teh? Tamelar itu artinya apa ya? Nggak perhatian, menyia-nyiakan. Biasanya jam segini itu sudah nongol, bawa seluruh isi supermarket. Sekarang sudah jam 12 belum nongol juga. Mulai tersinggung. Ketersinggungannya atau sensitivitasnya mungkin melebihi anak kecil. Ucapannya, tindakannya, perilakunya sering membuat anak-anaknya kelimpungan. Maka muncul kesal dalam hati anak-anaknya atau jengkel. Nggak boleh kejengkelan, kemangkelannya, kekesalannya diungkapkan dalam bentuk apapun yang menyakiti kedua orang tua. Sekalipun dengan ungkapan yang terendah sekalipun, kadar menyakitinya dalam bentuk atau dan yang sejenisnya.
Bahkan Allah merintahkan wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kepada kedua orang tuamu ucapan-ucapan yang mulia. Makna mulia adalah layyinan hasanan bihuduin wa tuma'ninah, yaitu ucapan yang lembut, yang baik, yang santun dan tenang. Isi ucapannya penuh dengan doa, dengan mengatakan a'zamallahu ajrak, semoga Allah melimpahkan pahala yang besar kepada engkau. Dengan mengatakan absyiri ya ummi, absyiri ya abi, berbahagialah engkau wahai ibu, berbahagialah engkau wahai ayah. Isinya doa yang membesarkan hati kedua orang tua dan ucapan-ucapan yang sejenis. Ucapan yang baik diungkapkan pertama baik dari sisi susunan kata-kata, kedua dari cara mengungkapkannya, ketiga dari unsur khitobahnya atau intonasinya atau nadanya. Kadang-kadang nadanya lelei, lembut, tapi isinya nyelekit. Ibu, sayangku, bapak, sayangku, udah tua begini masih tolol juga ya, gitu ya. Lembut kata-katanya, tapi isinya nyelekit. Nggak boleh. Atau kata-katanya baik, tapi diungkapkannya sambil membentak. Itu juga tidak boleh. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud qaulan karima adalah ucapan yang baik dari seluruh aspek. Aspek susunan kata-katanya, susunan kalimatnya, aspek sikapnya, nadanya atau intonasinya, serta momennya pun yang tepat. Inilah yang dimaksud dengan qaulan karimah. Ayat atau kalimat berikutnya dalam ayat ini, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Waqfid lahuma, santunlah kepada keduanya atau merendahlah kepada keduanya, janaha dhulli minar rahmah, dengan sikap merendah minar rahmah. Para ulama ahli bahasa menyatakan bahwa min di sini li ta'lil. Li ta'lil itu untuk menjelaskan sebab. Minar rahmah artinya sebab adanya rasa kasih sayang kita kepada orang tua. Adanya sayang, adanya rasa cinta, kanyaah kadeudeung ke orang tua, mendorong kita untuk bersikap lunak, lembut, dan merendah di hadapan kedua orang tua. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa innama qala janaha dhulli li'anna al-insan bi tabi'atihi indahu kibriya, fa hadzal janah alladhi yatiru bihi ila a'la yukhfiduhu liwalidayhi. Disebut janah dhulli. Janah itu kan artinya sayap. Janah dhulli itu sayap kerendahan. Kenapa disebut sayap kerendahan? Karena tabiat seorang manusia biasanya ada arogansi, ada kesombongan. Terlebih bagi orang yang dianggap punya kedudukan di hadapan orang lain. Seperti seorang bos di hadapan karyawannya, pimpinan di hadapan anak buahnya, termasuk orang tua di hadapan anak-anaknya. Dia merasa lebih kedudukannya. Ada unsur kibria, merasa besar. Nah,
janahal dhullil ladzi yafiru bihi ila a'la yakhfiduhu liwalidayhi. Rasa arogansi seseorang, termasuk arogansi seorang anak di hadapan orang tuanya ada. Arogansi disebabkan karena pendidikannya lebih tinggi daripada orang tua. Mungkin orang tua zaman dahulu jarang yang sekolah. Kalau sekolah paling tingkat SLA. Ada yang sarjana, tapi mungkin kualitas kesarjanaannya tidak sebagus, tidak setinggi sekarang. Anak-anaknya mungkin karena gaul, karena mengikuti perkembangan zaman, menyerap banyak informasi dari internet, dari televisi, dari radio, dari buku, dari segala macam, merasa punya pengetahuan yang lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak, kekayaan yang mungkin lebih banyak. Itu melahirkan arogansi di hadapan kedua orang tuanya. Nah, akhwat yang di atas jangan ngobrol tuh, obrolan akhwat di atas kedengaran nih ke sini gitu. Terganggu ya. Alah, makanya disiarkan ke seluruh dunia ini teh akhwat Al-Furqan kalau ngobrol. Kalau ngaji ngobrol malu tuh. Diam akhwat. Apalagi kalau ngobrolnya ngajak ngaji nanti ngaji lain kan di Masjid Anuyu di kelompok saya. Wah, itu keterlaluan banget tuh. Ngajinya bukan cari ilmu, malah cari pengikut di kelompoknya. Luar biasa itu. Ramadan lagi, kalau salah berlipat tuh kesalahannya, dosanya. Ahwat, masih kedengaran suara ngobrolnya. Dehem boleh lah, dehem boleh. Tadi ya kedengaran ada, tapi ngobrolnya masih ada tuh. Nah, sekali lagi ada arogansi. Maka dengan merendah hilanglah sikap arogansi itu. Kata Allah, janahal dhulli minar rahmah. Merendahnya disebabkan karena kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Maka merendah yang dilandasi karena cinta dan kasih sayang kepada orang tua merupakan sikap merendah yang tulus, ikhlas, dan akan mampu melahirkan kedamaian dan kenyamanan dalam perasaan kedua orang tua. Dari sini kita sudah mengetahui beberapa kewajiban kita kepada orang tua berdasarkan ayat. Pertama, ihsan, berbuat baik. Kedua, kaful adza, tidak menyakiti. Ketiga, waqul lahuma qaulan karima, berbicara dengan pembicaraan yang mulia. Dan yang keempatnya adalah merendah di hadapan kedua orang tua. Sudahkah hanya 4? Tidak, ada tambahan. Allah berfirman pada kalimat selanjutnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan olehmu, Rabbi, ya Allah, irhamhuma, kasihani, sayangi, rahmati kedua orang tua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua-duanya menyayangi aku ketika aku kecil. Ini yang hadir di sini juga pasti para pendengar radio Roja Cilengsi ataupun Roja Bandung, para pendengar radio As-Sunnah Cirebon, para pendengar radio Roja FM Lampung gitu ya, yang juga ikut memonitor siaran ini. Pasti banyak tuh yang sudah punya anak. Coba rasakan ketika anak masih bayi, masih kecil. Serewel apapun, semenjengkelkan apapun itu anak, tetap aja sayang. Sedikit-sedikit nangis. Ibunya sampai tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap, tidur sekejap langsung ngagoak itu anak. Inginnya dininak bobokan, inginnya diais gitu ya, inginnya digayor.
Cari sendiri kata Gayor terjemahannya tuh. Kalau nggak begitu, nangis. Di ayun ambing inginnya tuh. Jengkel. Tapi walaupun jengkel, orang tua tetap sayang. Walaupun umpamanya ngadat, orang tua tetap cinta. Oleh karena itu selalu dijaga, selalu diurus, selalu umpamanya ditatap dan diusap, selalu umpamanya disusui, selalu dipenuhi seluruh kebutuhannya semenjengkelkan apapun itu si anak. Ya Allah, kasihani kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua itu mengasihi kita ketika kita bayi, ketika kita kecil. Makna dari doa ini, makna dari ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ayat tawajjah ila Allah bid-du'a lahu birahmah. Menghadaplah kamu kepada Allah untuk mendoakan rahmat bagi kedua orang tuamu. Huruf kaf dalam kama, kama ini dua huruf, ka dan ma. Ka itu artinya seperti, ma itu apa-apa. Itulah secara bahasa ya. Ada huruf ka. Huruf kaf di sini fungsinya li ta'lil. Li ta'lil artinya menunjukkan atau bermakna sebab. Sehingga Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, maknanya ya Allah rahmati kedua orang tuaku karena kedua orang tuaku telah mengasihi aku ketika aku kecil. Adapun ma di sana ma masdariyah, artinya litarbiyatihima iyaya shaghira. Artinya karena kedua orang tua telah mendidik, mengurus aku ketika aku kecil. Ia mengasihi dan menyayangi. Ia juga mendidik, mengurus dan membina diriku sejak aku kecil. Oleh karena itulah maka kita doakan semoga kedua orang tua memperoleh balasan dari Allah berupa rahmat, bimbingan dan pembinaan kepada kedua orang tua. Kalau orang tua membina kita, mendidik kita, mengurus, menyayangi kita, ada keterbatasan sebagai manusia, sebagai makhluk. Tapi Allah ketika memberi rahmat, membina, mendidik, mengurus sesuai dengan keagungan dan kemampuan Allah dalam hal memberi rahmat, mendidik dan mengurus yang tanpa batas. Oleh karena itu balasan yang Allah berikan kepada orang tua di dalam doa kita pasti berlipat ganda daripada apa yang sudah dilakukan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Disebut dalam doa ini ketika kita kecil. Karena apa? Karena ketika manusia itu kecil, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apapun selain menyusahkan. Coba kurang bagaimana menyusahkannya bayi, coba. Makan harus disuapin. Ketika BAB, BAK, disono juga dibersihin sama orang tua. Mandi harus dimandiin. Terus selain itu, kalau mau makan nggak bilang lagi, yang bisa cuma nangis. Oh itu tandanya lapar. Ditetein, masih nangis juga. Aduh apa nih? Oh ternyata harenang kata orang Sunda Maya, karena dia habis BAB. Harenang itu perasaan tidak nyaman. Coba bayangkan kalau BAB di celananya kan nggak nyaman tuh. Bahasa Sundanya karenang. Kalau sudah gede sudah bisa bilang ini mak karenang nih, tolong bukain kan gitu. Kalau anak bayi nggak bisa, nangis saja oa-oa. Kurang bagaimana menyebalkan itu bayi. Kurang bagaimana menyusahkan itu bayi. Tidak bisa memberi maslahat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa melakukan apapun sekalipun untuk dirinya sendiri.
sehingga kedua orang tua merasakan kelelahan, merasakan rasa capek, rasa pegal, dan yang sejenisnya ketika mengurus. Pengorbanan kedua orang tua ketika itu begitu besar, begitu melelahkan, begitu komplit dan komprehensif dari segala aspek ya. Pengorbanan uang jelas ya, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, seluruh yang dimiliki jadi dikorbankan untuk mengurus anak. Nah, itu dalam keadaan anaknya masih kecil, masih bayi. Oleh karena itulah kita sebagai anak-anaknya mendoakan kepada Allah bagi kedua orang tua agar Allah pun menyayangi mereka seperti halnya mereka menyayangi kita ketika kita masih kecil. Inilah ayat yang ketiga yang menjadi dalil tentang tauhid. Ayat keempat yang dikutip oleh muallif rahimahullah sebagai dalil tentang tauhid adalah surah Al-An'am 151. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyrihi syai'a." Katakan oleh Muhammad, alaikum aku ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'alau artinya kemarilah, kesinilah. Berasal dari kata al-ulu, artinya tinggi. Seolah-olah yang menyeru itu dia berada di tempat yang tinggi kemudian memanggil orang yang dipanggilnya untuk naik ke tempat yang memanggil. Ta'alau, kemarilah, naiklah engkau ke tempatku. Itu makna ta'alau. Atlu tanpa waw, atlu, karena dia jazm. Dia ini atlu fi'il mudhari, berasal dari kata tala yatlu, ada waw tadinya. Untuk anak atlu, karena dia jazm, dibuang huruf illat. Karena fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu artinya fi'il mudhari yang huruf akhirnya merupakan huruf illat. Huruf illat itu huruf alif, waw dan iya, disebut mu'tal, berhuruf illat. Fi'il mudhari yang huruf illatnya ada di akhir disebut mu'tal akhir. Dan ketika dia jazm, tanda jazmnya membuang huruf illat. Sebagai contoh umpamanya dalam Al-Quran banyak. Umpamanya contohnya ata, waqo. Kalau ata waqo ketang huruf ilatnya dua tuh, di awal dan di akhir. Nggak apa-apa yang di akhirnya aja. Waqo ketika dia dijazmkan maka huruf ianya dibuang. Yaqi. Khasya, yakhsha, ketika yakhsha ini dijazmkan ada lam umpamanya lam yakhsha, huruf ilatnya ya-nya dibuang.
Tala yatlu. Yatlu ini kemudian kemasukan dhamir alif atlu. Kemudian dia jazm, dibuang wawunya atlu. Kenapa dia jazm? Karena dia jawab dari fi'il amr. Amrnya ta'alau, itu huruf syarat. Jawabnya atlu, dan atlu karena dia fi'il jawab, dia harus jazm. Tanda jazmnya dibuang huruf illat. Ma harrama rabbukum alaikum. Dalam ayat ini Allah menggunakan ma harrama rabbukum alaikum, tidak mengatakan ma harramahullahu alaikum. Tidak menggunakan lafaz Allah, tapi menggunakan lafaz rabbukum. Atlu, aku bacakan ma apa-apa harrama yang telah diharamkan rabbukum oleh Rabb kalian alaikum atas kalian. Di sini disebutkan apa yang Allah haramkan untuk atas kalian, tapi Allah mengatakan apa yang diharamkanlah Rabb kalian atas kalian. Karena penggunaan kata-kata Rabb lebih sesuai, karena Rabb itu maknanya adalah al-mutasarrif, al-malik, al-hakim. Al-mutasarrif itu yang mengurus seluruh alam. Al-mudabbir. Al-malik itu artinya yang menjadi raja. Al-hakim itu artinya yang menetapkan hukum. Itu Rabb. Kata-kata Rabb dipakai di sini karena menetapkan hukum. Mari aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Karena ini berbicara tentang penetapan hukum, disebutlah Rabb kalian. Tidak ma harrama ilahukum alaikum, tidak. Tidak disebut ma harramallahu alaikum, tidak. Tapi disebut ma harrama rabbukum alaikum. Karena dalam kata-kata Rabb terkandung makna malik dan hakim. Dan di sini konteksnya tentang menetapkan hukum. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Mari aku bacakan apa yang telah diharamkanlah Rabb kalian kepada kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Tauhid. Ini tauhid. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, artinya tauhidkan Allah, esahkan Allah dalam hal ibadah. Oleh karena itulah ayat ini dijadikan sebagai salah satu dalil tentang wajibnya tauhid. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita ingin melanjutkan penjelasan ayat ini sampai tuntas, tapi sayang waktunya nggak cukup. Sekarang sudah habis untuk hari ini 5:30 dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Dan untuk tanya jawab sekarang ini, sebagaimana biasa hari Jumat dikhususkan untuk para pendengar Radio Roja dimanapun berada. Untuk jamaah insya Allah besok kita adakan lagi acara di sini pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk mengatur lalu lintas pertanyaan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Naam, jazakallahu khairan atas pembahasan dan materi yang bermanfaat disampaikan oleh Al-Ustaz di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Seperti biasa kami akan undang Anda untuk bertanya via telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat nanti di 0819896543. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Hafid Bekasi. Silakan Ibu Hafid. Ustadz, saya mau mencari solusi bagaimana saya seorang ibu yang sudah tidak punya suami, punya anak umur 41 tahun, tidak pernah komunikasi. Dia tinggal di Jakarta sama mas saya, Bekasi.
Tapi dia kalau ada perlunya dia nelpon minta sesuatu yang dia butuhkan. Tapi kalau tidak ada ya sudah, nggak pernah komunikasi, nggak nelpon, nggak SMS. Tapi saya selalu berusaha memberikan dakwah seluler kepada dia, saya kirim. Dipikir nggak ada respon, tapi bagi saya ya nggak apa-apa, dakwah nggak perlu dijawab. Tapi tetap aja tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi apa yang harus selalu lakukan? Saya doa sudah, tentunya orang tua mendoakan kebaikan untuk anak. Tapi bagaimana lagi usaha saya, Ustaz? Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ibu Hafid di Jakarta bertanya. Bekasi Ustaz. Bekasi. Nah. Beliau memiliki anak yang sudah usia 41 tahun. Nah. Akan tetapi tidak pernah ada komunikasi kecuali kalau ada perlu. Nah. Ada perlu baru nelpon, kalau nggak ada maka nggak ada komunikasi. Bagaimana solusinya? Iya, pertama Ibu Hafid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran kepada Ibu dan kelapangan dada, dan semoga Allah juga memberikan taufik dan hidayah kepada putra Ibu ya. Pertama, tetaplah Ibu sabar, tabah, tegar dalam menghadapi perkara ini dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal ini sebagai penghapus atas dosa-dosa ibu dan momen yang bisa menghasilkan pahala yang besar atas kesabaran dan doa kepada anak ibu. Ini yang pertama. Kedua, tetaplah ibu mendoakan agar anak ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalikan hatinya. Yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, yang tadinya cuek menjadi perhatian, yang tadinya katakanlah kurang baik menjadi baik. Tetap doakan dengan doa kebaikan bagi anak ibu, dan jangan sekali-kali terucap doa keburukan, saking jengkelnya, keselnya, mangkelnya, lalu terucap umpamanya laknat, terucap umpamanya doa keburukan atau kecelakaan bagi anak. Itu jangan sampai keluar. Ketiga, tetaplah ibu menasihati dan mendakwahi dalam momen-momen yang pas. Ketika dia menelepon, ada perlu, masuk nasihat. Saya akan penuhi keinginan kamu kalau saya mampu, tapi coba kamu penuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji, sholat, ibadah, perhatikan ibumu. Ibu itu tidak ingin mengharapkan pemberian, harta, kiriman, tapi mengharapkan sedikit perhatian dengan cara bagaimana kabar ibu, nelepon, berkunjung. Itu pun sudah cukup untuk membahagiakan ibu. Katakan seperti itu. Jadi nasihat tetap, doa tetap, bersabar juga tetap. Keempat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Umumnya kedurhakaan anak kepada orang tua di saat anak sudah dewasa, umumnya karena kelalaian orang tua, karena tidak mendidik anak ketika anak kecil. Mungkin ibu baru sekarang menyadari pentingnya mendidik anak. Tapi kesadaran ini tidak muncul ketika anak itu masih kecil. Sehingga mungkin anak ketika kecil dibiarkan tanpa terdidik, dibiarkan tanpa terbina, dibiarkan tanpa diarahkan ke arah yang sesuai dengan kehendak syariat. Apa akibatnya? Akibatnya terasa setelah anak itu dewasa. Itu anak-anak suruh diam. Akhirnya setelah orang tua dewasa dan anaknya dewasa, anaknya pun melalaikan orang tua karena kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak ketika kecil. Oleh karena itu, sadarilah bahwa mungkin ini balasan dari Allah
Karena kita melalaikan anak-anak ketika kecil dari pendidikan, akibatnya anak-anak kita melalaikan kita setelah kita tua dan setelah mereka dewasa. Maka mohon ampunlah kepada Allah atas kelalaian kita di masa yang lalu, dan berharap bahwa kedurhakaan anak kepada orang tua di saat orang tua itu sudah tua disadari sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfarlah, tobatlah, dan banyak-banyak minta ampun atas kelalaian ini, dan tetap mohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan taufik dan hidayahnya kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tumbuh dan berubah menjadi anak yang soleh dan solihah, dan bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat kepada setiap orang tua. Demikian Ibu Hafidh, semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada putra Ibu. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Hafidh dan para pendengar kita yang lainnya. Kemudian yang kedua ada Yusuf di Jakarta Selatan yang sudah masuk, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya terhadap orang tua yang melakukan misalnya kezoliman terhadap anak, berlaku tidak adil. Nah, apakah itu memang sebagai anak kita kan tidak boleh berbuat membalas atau bahkan berbuat yang tidak baik pada orang tua. Tapi untuk si orang tua sendiri bagaimana Ustaz? Apakah ini dihukumi sebagai berdosa juga, perbuatan zolimnya, perbuatan tidak adilnya, atau memang itu orang tua boleh saja berbuat seperti itu gitu? Iya. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Jakarta bertanya bagaimana kalau orang tua berbuat tidak adil kepada anak-anaknya. Sebagai anak tentu saja memaafkan orang tua itu. Tapi bagaimana hukum orang tua tersebut, apakah dia berdosa atau tidak? Dulu di sini di Bandung dan beberapa tempat di Jakarta, saya sudah membahas sebuah kutaib kecil berjudul Wajibatul Mar'ah Muslimah ala Dhil Kitab wa Sunnah. Beberapa kewajiban wanita muslimah menurut Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah kewajiban kepada anak-anak. Ada beberapa poin di sana, lebih dari 10 poin. Di antara kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah al-adlu baina auladi. Berbuat beradil kepada seluruh anak-anaknya dalam seluruh hal. Tidak hanya dalam hal pemberian, tapi juga dalam hal sikap. Seorang sahabat, gitu ya, di hadapan Nabi SAW sedang ngobrol, tiba-tiba datang anaknya. Lalu oleh si sahabat itu disambut, lalu dicium, lalu didudukan di sebelah kanannya. Datang lagi anaknya yang kedua, disambut dan didudukan di sebelah kirinya, tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? Engkau tidak berbuat adil kepada kedua anakmu. Dalam hal ciuman pun harus adil. Nanti kan anak yang tidak dicium dia bertanya-tanya, kok si kakak dia dicium saya enggak? Padahal baunya sama, umpamanya ya. Tapi seringkali orang tua menyepelekan. Dia tidak sadar bahwa itu menimbulkan kecemburuan sosial di hadapan anak-anaknya. Nah, pertama sebagai anak, kalau kita diperlakukan tidak adil oleh orang tua seperti itu, pertama maklumi. Mungkin orang tua tidak menyadari. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pokoknya cari uzur atas kesalahan orang tua. Kalau sesama muslim saja yang berbuat salah kepada kita, kita wajib mencari uzur gitu, mencari alasan yang bisa mentolerir kesalahan itu, apalagi kepada orang tua. Cari uzur, lalu maklumi dan maafkan. Jangan sekali-kali itu diingat-ingat, lalu awas kalau sudah tua dan saya sudah dewasa, saya balas. Jangan. Tadi ingat, berbuat ihsan kepada orang tua. Kenapa disebut berbuat ihsan kepada orang tua? Karena mungkin orang tua banyak melakukan kesalahan kepada anak-anak. Tapi kesalahan itu wajib dibalas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Itulah ihsan. Jadi anak-anak sebagai anak-anak seperti itu, maklumi dan maafkan.
Adapun orang tua apakah dosa kalau tidak adil? Iya, dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita sebagai anak bisa memiliki peran menghapus dosa ini? Ya, jadilah anak yang soleh dan solihah. Banyak-banyaklah mendoakan orang tua, banyak-banyaklah memintakan ampun untuk orang tua, banyak-banyaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jadilah anak yang soleh dan solihah. Maka dengan cara itu insya Allah kita bisa menolong kedua orang tua kita, sebab salah satu pahala yang akan terus mengalir sampai ke alam kubur walaupun kitanya sudah mati, salah satunya adalah doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Ini jawaban juga untuk pendengar yang menyampaikan pertanyaan yang sama dari saudara kita di Kebumen, Jawa Tengah. Baik, untuk yang ketiga masih dari telepon. Untuk selanjutnya ada Bapak Andi di Bekasi. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya mertua Ustaz. Dulu dia mau diajak ngaji gitu. Iya. Terus enggak. Terputus pertanyaan Pak Andi. Baik Ustaz, kita angkat mohon untuk Pak Andi, mohon maaf ya, coba untuk kembali menelpon kami di kesempatan yang lain. Dari pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada pendengar kita yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat dari Saudara Sam di Jakarta. Ustaz, mengapa ya Ustaz setelah saya menikah dan mempunyai anak, justru untuk datang ke orang tua kemudian memberikan uang untuk kebutuhan ibu sangat jarang sekali ya Ustaz. Sangat sulit sekali untuk membagi rezeki yang ada pada saya karena kebutuhan orang tua, kebutuhan dari keluarga, anak dan istri. Dahulu masih bujang, sering sekali saya memberikan perhatian kepada ibu, namun saat ini sangat sulit dan tidak bisa. Apakah kondisi ini membuat saya durhaka kepada orang tua atau khususnya ibu saya? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Akhi Syam di Jakarta, ketika dia bujangan mungkin sudah punya gaji. Tidak ada yang harus dia biayai, begitu gajian dia sering ngasih ke orang tua, ke ibunya, ke bapaknya, mungkin aja ke adik-adiknya gitu ya. Setelah menikah apalagi punya anak, maka seluruh atau sebagian besar dari pemberian itu terhenti atau minimalnya berkurang, sehingga susah untuk bisa memberi ke orang tua. Ya, apa yang dialami oleh akhi Syam mungkin teralami oleh hampir setiap anak. Tidak semua, tapi banyak. Dan ini pun menimbulkan ketersinggungan bagi orang tua. Karena orang tua tadinya merasa memiliki hak penuh atas anaknya. Dan orang tua merasa bahagia, senang ketika anaknya sudah kerja, gajian, ngasih ke dia, ngasih ke adik-adiknya dan seterusnya. Begitu anaknya menikah, pemberian itu hilang, terputus, minimal berkurang. Timbul kecemburuan. Kadang-kadang orang tua menyesali, umpamanya kenapa ya cepat-cepat nikah. Oh, ini gara-gara sang mantu nih. Akhirnya menimbulkan kecemburuan terhadap menantu. Kadang ini terjadi di banyak kasus umpamanya ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ketika Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, bagaimana ya Syekh kalau saya diminta uang oleh ayah saya, tapi kalau saya berikan, anak istri saya nggak makan. Tapi kalau tidak diberikan, ada hadis anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Apakah ini berarti seorang bapak berhak memaksa meminta harta dari anaknya? Beliau menjawab, tidak. Itu hanya mubalaghah, menunjukkan besarnya hak ayah kepada anaknya. Tapi si anak memiliki kewajiban kepada istri dan anaknya. Kalau umpamanya kewajiban tersebut tidak bisa dipenuhi karena hartanya diambil oleh ayahnya, maka jangan diberikan.
Karena kadar kewajiban dia sebagai suami kepada istri dan anaknya lebih besar daripada kadar kewajiban memberi kepada ayah dan ibunya. Kecuali kalau kepada anak dan istrinya sudah terpenuhi, masih ada tersisa, ayah dan ibu minta, ya itu berikan. Tapi kalau umpamanya begitu diberikan, anak dan istrinya kelaparan atau kurang, tidak bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka tidak berkewajiban bagi setiap anak untuk memberi kepada orang tua. Dan kalau karena itu kedua orang tua kemudian sakit hati dan tersinggung, anaknya sama sekali tidak berdosa. Karena itu di luar kemampuannya. Tapi ganti dengan cara lain untuk menghibur kedua orang tua. Dengan sikap yang baik, dengan adanya basa-basi yang santun, Bapak, Ibu, gimana kabarnya baik? Aduh, mohon maaf, saya ingin berkunjung, saya ingin umpamanya silaturahmi, saya ingin memberi ini itu, tapi gimana ya, keadaan saya juga lagi empet-empetan gitu ya, lagi susah gitu ya. Tuh anak saya juga ditagih terus tuh, belum bayar SPP gitu ya. Istri saya setiap hari ngumpet karena diuber utang kredit umpamanya. Jadi boro-boro untuk ngasih, utang aja numpuk, maaf sekali. Ada bahasa begitu. Maka ibu dan ayah juga insya Allah memaklumi dan merasa terhibur, bahkan ikut mendoakan kita. Ya, nggak usah dipikirkan. Sekarang pikirkan aja keluarga kamu. Bapak ibu ingin membantu tapi nggak bisa. Minimal doa, semoga cepat-cepat hutangnya dilunasi. Semoga cepat-cepat hutang kreditnya itu diberi hidayah jadi baik, dilunaskan dan seterusnya lah. Gimana aja caranya, ya. Jadi kalau kita tidak bisa memberi seperti ketika kita bujang, maka jangan lupakan adanya basa-basi kepada orang tua, adanya komunikasi, adanya kunjungan yang bisa menggantikan pemberian kepada orang tua tersebut, ya. Minimal begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Satu lagi pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Zahra di Jakarta, dan satu penanya lain yang tidak menyebutkan namanya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Ya Ustaz, saya memiliki permasalahan dengan ibu saya, di mana ibu saya melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat bid'ah dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ketika saya ingatkan, beliau malah marah, dan sehingga hal ini mengakibatkan hubungan saya dengan ibu seperti ada batas, Ustaz. Dan ibu pernah sampaikan kalau saya ini merupakan anak yang durhaka begitu, dan karena tidak mau menjalankan perintah orang tua. Dan saya lihat bahwa perintah orang tua tersebut merupakan perkara yang tidak ada tuntunannya dan malah merupakan perkara yang bid'ah dalam hal ini. Mohon nasihat dari Ustadz bagaimana saya harus menyikapi hal ini, karena saya masih belajar dalam memahami dan menjalankan sunnah ini. Jazakallahu khairan. Iya, wa iya. Iya, ada pertanyaan seseorang yang melihat ibunya atau orang tuanya banyak mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Sudah dinasihati, sudah didakwahi, bukannya nerima tapi malah memarahi, memusuhi, sehingga secara psikologis seolah-olah ada gap. Ibunya sering menyuruh sang anak untuk melakukan amalan-amalan bid'ah. Tuh, kayak itu murudan gitu ya. Cobalah ulang tahun sekali-kali gitu umpamanya. Si anak tidak menurut, lalu ibunya mencap sang anak dengan cap ahli atau anak yang durhaka karena tidak menurut kepada ibunya. Benarkah itu? Iya. Tadi sudah dijelaskan hak Allah di atas hak kedua orang tua. Sehingga kalau orang tua memaksa kita, menyuruh kita untuk melakukan amalan yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh kita mentaatinya. Dan ketika kita tidak mentaatinya lalu orang tua tersinggung dan sakit hati, kita tidak dosa. Selama yang diperintahkan orang tua itu adalah sesuatu yang menyimpang dari syariat, dan kita menolaknya dengan cara sebaik yang kita bisa.
Maka kalau toh orang tua tersinggung, sakit hati, mencap anak durhaka, insya Allah kita tidak dosa. Kecuali kalau cara kita tidak mentaatinya itu caranya kasar, caranya dengan ada nada melecehkan. Ibu sih nggak pernah ngaji, jadi aja bidah terus tuh, ngaji doang umpamanya. Nah itu dosa, bukan dosa karena isinya, tapi dosa karena caranya. Oleh karena itu nasihat saya pertama ya, tetap istiqomah di atas sunnah. Kedua, bantahlah orang tua dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan dengan cara yang menyakiti, cara yang kasar, cara yang mengandung celaan atau cercaan. Dan yang ketiga, tetap mendakwahi orang tua dengan sebaik-baik cara, sehingga cara yang baik insya Allah menjadi jalan hidayah bagi orang tua atau siapapun yang tadinya bid'ah menjadi sunnah, yang tadinya maksiat menjadi taat, dan yang sejenisnya. Jadi tetaplah istiqamah, dan ketidaktaatan kita kepada orang tua dalam hal keburukan, maka insya Allah tidak membuat kita berdosa selama cara kita membantah atau tidak menuruti orang tua itu diungkapkan dengan cara yang baik. Ya, begitu saja untuk sore hari ini. Sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib, sebentar lagi sudah siap untuk iftar. Insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.